buat teman-teman subscriber nih atau teman-teman kita yang mungkin rindu dengan guru besar kita almarhum Kiai Haji Qayyubi. Semoga dengan syair ini kerinduan kita tersampaikan dengan beliau. Langsung dipimpin oleh teman aneh yang paling tampan. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi Fahabli tawbatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru dzambin azimi. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil adimi. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Wahyu dan teman gue yang paling ganteng ini siapa? Fajar tapi bukan sad boy. Ya, sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru menonton video ini atau sudah lama subscribe di channel Abatasa ini, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan yang lebih terpenting terhindar dari mara bahaya yang ada di mana saja ya. Jadi konten kali ini gua dan Fajar bakal bawain ngopi Sambil ngaji. Ya udah, gak usah pakai lama, langsung aja dimulai. Jadi yuk, lu pernah ngedenger nggak ada beberapa golongan yang nggak bisa kita sebutkan ya. Maksudnya dia pernah menyatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad, ayah atau ibunya berada di dalam neraka. Kok dia bisa ngomong seperti itu? Apa yang buat dia bisa ngomong seperti itu? Kok bisa ayah dan ibu Nabi dibilang masuk neraka? Apakah dia sudah melihat neraka sebelumnya, atau dia hanya ya katanya atau hanya pendapat tersendiri? Ya mungkin dia pegangan dia itu mungkin satu hadis lah yang kurang lebih hadisnya yang pernah gua dengar dari ucapan golongan tersebut. Dia pernah bilang, hadisnya kayak gini yuk, mata ahlal kafiron, orang tua Nabi mati dalam keadaan kafir. Padahal sebenarnya yuk, hadis itu sebenarnya nggak begitu yuk. Ada kalimat yang dibuang dari hadis tersebut, ada kalimat awal yang dibuang dari hadis tersebut. Terus yang benar huruf mimnya dihilangin. Jadi yang benar untuk hadis tersebut itu yang gua tahu ya, yang mungkin kalian juga tahu, mungkin kalau salah juga boleh dikoreksi. Jadi hadis yang benernya nih, mamata ahlal kafiron, tidak mati dalam keadaan kafir, dan sama golongan atau kaum mereka itu dihilangin mimnya yuk. Jadi mata alal kafiron, mati dalam keadaan kafir. Padahal enggak seperti itu yuk. Jadi orang tua Nabi itu sebenarnya yuk, kalau kita mau bilang dia tuh ahlul fitrah. Orang tua Nabi itu al-fitrah itu seseorang yang hidup di zaman kekosongan para nabi dan rasul. Jadi orang tua Nabi itu, ayah ibunya Nabi itu, mereka hidup di zaman kosong lah, nggak ada rasul, nggak ada nabi yang diutus sama Allah. ibaratnya jauh dari ini ya, ibaratnya Iya, dari pembimbing jalan kebenaran gitu. Pembimbing waktu masih ada nabi atau rasul. Iya. Jadi sebelumnya kan Nabi Isa mungkin udah telah wafat berapa puluh tahun, barulah ada nabi berikutnya penerus. Nah, di orang tuanya Nabi itu, ayah ibunya Nabi itu hidup di zaman kosong tuh. Allah nggak nurunin satu rasul pun di zaman ayah Nabi sama ibunya Nabi. Jadi mereka bisa disebut ahlul fitrah. Dan di situ Allah berfirman yuk. Allah tuh berfirman, kami tidak akan
mengazab suatu kaum atau golongan sehingga kami mengutus kepada kaum tersebut seorang rasul. Jadi walaupun dalam keadaan ayah Nabi itu meninggal di zaman kekosongan para nabi itu, Allah nggak bakal mengazab yuk sampai Allah mendatangkan para rasul. Sedangkan rasulnya itu datangnya itu ketika ayah dan nabinya itu sudah meninggal yuk. Contoh azab yang begitu azabnya kaum Nabi loh. Nah, apa Salah tuh? satu. Sodom ya apa? Kaum Sodom. Kaum Sodom ya. Itu bahaya juga tuh. Kaum Sodom sekarang udah mulai. Nah, itu diazab karena kan dia Iya. udah ada nabi tuh di zaman itu yuk. Nah, Udah mereka nih udah mulai bangkit lagi apa mereka butuh azab lagi kayaknya? janganlah karena kan kita hidup di apa? Di zaman bareng sama mereka. Karena kan Allah kalau mau ngazab kan orang yang benar pun ikut kena. Bukan berarti kita ini benar ya. Maksudnya kayak ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita yang benar itu bisa kena karena azab dari orang-orang yang berbuat dosa. Penunggu azab kubro. Lanjut. Abi Finar atau ayahku dalam neraka, itu hadis ada 2 riwayat yuk. Pertama riwayat Hamad bin Salamah, kedua riwayat Ma'mar. Jadi dalam ilmu hadis itu ada yang namanya tarjih hadis yuk. Tahu nggak lo tarjih hadis itu? Tarjih hadis itu dicari nih dari beberapa hadis yang kuat riwayatnya, hadis yang mana yang diambil. Jadi itu namanya tarjih hadis. Hamad bin Salamah menurut Al-Imam Suyuti dan Imam Qurtubi saat itu Hamad bin Salamah hafalannya buruk di masa tuanya, hafalannya buruk. Terus dia langsung berspekulasi, berpendapat seperti itu. Iya, jadi ngaco dong. Jadi hafalannya buruk. Modelan kayak Zaitun juga nih. Bisa jadi. jadi nggak diambil tuh, maksudnya hadisnya dia, ucapan dia nggak diambil tuh karena hafalannya buruk ya kan. Sehingga kalau ditarjih atau dibandingkan mana yang lebih kuat, maka riwayat Ma'mar yang paling kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar itu tidak ada lafaz Nabi yang mengatakan ayahku dalam neraka ya. Jadi riwayat Ma'mar itu nggak pernah mengatakan kalau ayah dan Nabi itu, ayah dan ibu Nabi itu ada di dalam neraka, nggak ada. Jadi yang nyebutin itu apa tadi? Yaitu golongan atau kaum tersebut golongan kaum tersebut yang mungkin bisa dibilang dia apa ya, salah satu golongan yang nggak percaya adanya keturunan Nabi, adanya keturunan Rasulullah. Karena udah banyak sih. Nggak begitu udah banyak ya. Makanya dari apa yang kita tahu nih, kita mau sampaikan kepada teman-teman subscriber nih yuk. Siapa tahu teman-teman subscriber mulai mengerti apa yang kita sampaikan ini. Ya benar sekali. Jadi gitu teman-teman subscriber, ayah dan ibunya Nabi Muhammad itu, dia itu lah hidup di zaman kekosongan para nabi nih. Sekali lagi nih gue ingetin nih, mereka hidup di zaman kekosongan para nabi. Sedangkan Allah berfirman aja, Allah tidak akan mengutus atau mengazab suatu kaum di mana di zaman itu Allah tidak mengutus rasulnya. Jadi nggak ada azab ya. Mungkin ada tambahan sedikit dari teman aneh. Ya mungkin itu aja sih. Ya ini ibaratnya juga ada pelajaran baru yang gue dapet hari ini. Ya yang darinya gue nggak tahu, ya sekarang jadi tahu. Alhamdulillah. Gue juga tahu juga karena mengingat lagi ya. Maksudnya bukan karena berarti kita atau gue atau temen gue Wahyu so tahu. Ini hanya mengingat waktu masih masa-masa belajar. Betul sekali. Ingat ya, kita sharing di channel Abatasa ini. Siapa tahu teman-teman juga yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang kurang paham jadi paham. Jadi teman-teman paham, kami juga yang menyampaikan juga paham. Lanjut. Apa lagi? Mungkin sedikitnya tentang ayah ibu Nabi cukup segini aja dulu ya. Mungkin segini aja. Kita sambung ke yang lain ya. Boleh ya? Boleh. Sambung yang lain. Sambil lu salawat nggak apa-apa yuk. 10 menit nih. Allah
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya, sebelum kami tutup Ngoji singkat ini, mau ngasih kesimpulannya nih, poin pentingnya. Jadi adab dan akhlak berbeda pendapat. Jadi kalau kita berbeda pendapat satu sama lain, tetap ada adab dan akhlaknya. Betul. Maka kalaupun terpaksa harus berbeda pendapat tentang apa yang kami sampaikan tadi, haram hukumnya untuk saling melempar cacian, hinaan, cemohan, bahkan mendoakan keburukan nanti, dan tindakan negatif juga dilarang. Allah berfirman, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan gunakanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai. Ya, firman Allah. Iya gitu. Oke teman-teman, gimana tadi ceritanya? Semoga aja cerita tadi membuat wawasan baru untuk kalian, atau pengetahuan baru juga yang bermanfaat untuk kalian. Buat kita juga. Ya, buat kita juga sama-sama belajar. Ya, sebelum kita tutup videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo cepetan subscribe channel Abatasa ini, karena kedepannya kita akan membawakan cerita yang mungkin aja lebih menarik dari cerita sebelum-sebelumnya, atau ada narasumber Teman-teman yang kita ada sendiri. teman-teman kita. Ya, Satu lagi nih, yuk. apa tuh? Gue pengen nanya nih biar teman-teman subscriber juga ingat sama kita, Abatasa itu apa sih? Anak Baduy tapi santri. Paten. Oke, kita tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.